Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bab yang nomor 6. Berarti ini Alaqul Banin bab 6. Al-waladul amin. Al-waladul aminu. Al-waladu utawi iki ku anak. Al-waladu utawi iki iku anak. Al-waladu utawi iki ku anak. Al-aminu kang bisa dipercaya. Al-aminu kang bisa dipercaya. Al-aminu kang bisa dipercaya. Jadi yang kemarin itu membahas tentang babnya Allah. Ini babnya anak yang bisa dipercaya. Muhammadun utawi Muhammad. Ini namanya Muhammad. Ini cerita lagi. Muhammadun utawi Muhammad. Waladun iku anak. Waladun iku anak. Aminun kang bisa dipercaya. Aminun kang bisa dipercaya. Ya khafu kang wedi sapa Muhammad. Ya khafu kang wedi sapa Muhammad. Ya khafu kang wedi sapa Muhammad. Allah ing Allah. Allah ing Allah. Ini contoh ada anak namanya Muhammad, orangnya bisa dipercaya. Nah, kalau bilangnya bisa dipercaya itu tidak sekedar dia bicaranya jujur, jadi tingkah lakunya pun itu bisa ditanggungjawabkan bisa. Jadi dia bisa menjaga amanat. Itu aminun berarti bisa dipercaya, bukan sekedar orangnya jujur gitu. Wayam tathilulan melakukan sapa Ahmad. Wayam tathilulan melakukan sapa Muhammad. Wayam tathilulan melakukan sapa Muhammad. Wayam tathilulan melakukan sapa Muhammad. Amrohu ing perintahe Allah. Amrohu ing perintahe Allah. Jadi Muhammad itu sifatnya dia itu anaknya ya. Kalau orang itu bisa dipercaya, pasti imannya juga bagus, baik, imannya juga tinggi. Seperti halnya kemarin kita kasih hadis la amanata lahu la imana liman la amanata lahu. Jadi ketika orang itu gak bisa menjaga amanat, itu berarti imannya harus dipertanyakan. Karena untuk bisa menjaga amanat itu sebagian dari iman. Jadi amanatnya siapa? Amanat siapapun, baik Allah maupun orang lain. Kalau ketika kalian itu diberi amanat, jadi kalau diberi amanat jangan berkhianat, ya. Jangan kok ketika gak ada orang yang memberi amanat, jadi seenaknya saja, kayak gitu. Wadata yaumin lan ing dalam
So, wa dzata yaumin lan ing dalem suwiji dina. Wa dzata yaumin lan ing dalem suwiji dina. Wa dzata yaumin lan ing dalem suwiji dina. Qalat ngucap. Qalat ngucap lahu maring Muhammad ukhtuhu sapa dulur wedoke Muhammad. Ukhtuhu sapa dulur wedoke Muhammad. Ukhtuhu sapa dulur wedoke Muhammad. Jadi Muhammad ini punya saudara perempuan. Namanya siapa? Su'adu rupane Su'ad. Namanya Su'ad. Saudara perempuannya namanya Su'ad. Bilang gimana? Ya akhi. Hei saudaraku. Hei akhi. Ya saudaraku. Itu. Kan kalau orang Indonesia biasanya kalau orangnya ya bisa sedikit-sedikit ya. Ada yang orangnya kalau keluarganya bisa panggilannya kalau ayah ya abi gitu kan, ketika ibu ya umi, ketika saudara laki-laki ya aki gitu kan, gitu. Ya kalau perempuan ya uti gitu. Inna bana saat temene bapak kita. Inna bana saat temene bapak kita. Inna bana satemene bapak kita qad kharaja teman-teman metu. Qad kharaja teman-teman metu sapa abana. Qad kharaja teman-teman metu sapa abana. Qad kharaja teman-teman metu sapa abana minal baiti saking omah. Minal baiti saking omah. Ini berarti Su'ad saudaranya perempuannya Muhammad bilang, hai saudaraku, bapak kita kan ini sedang keluar, kayak gitu, sedang keluar. Falumma bina, mongko marilah kita. Falumma bina mongko marilah kita. Halumma bina itu untuk bicara marilah kita. Kadang bukan halumma bina, tapi kadang hayya bina, ya kan? Hayya bina. Hayya ala sholah itu kan berarti mengajak kan itu kan? Ya, marilah. Falumma bina mongko marilah kita. Naftahu buka sapa kita. Hizanata tu'ami ing lemari makanan. Hizanata tu'ami ing lemari makanan. Hizanata tu'ami ing lemari makanan. Jadi mengajak dia, ayo kita ambil itu ya, ambil makanan di kulkas gitu, ambil makanan di kulkas, kita makan semua. Lina kula supaya mangan sapa kita. Lina kula supaya mangan sapa kita. Ma ing makanan fiha kang tetep ing dalam khizanah tadi. Fiha kang tetep ing dalam khizanah. Khizanah tadi, khizanah ta'am, lemari makanan. Tapi kalau lemari makanan itu bukan sekedar kulkas juga, banyak kalau lemari makanan.
memang ada penyimpanan makanannya. Misalnya di dapur kan banyak kan penyimpanan makanan, ada yang modelnya seperti mie kan, ada ditaruh yang lemari sendiri gitu kan, bukan kalau di lemari es, kadang nggak di lemari es juga kan, penyimpanan makanan beda-beda. Minal makulati saking piro-piro makanan. Minal makulati saking piro-piro makanan. Minal makulati saking piro-piro makanan. Alladzi dati kang enak. Alladzi dati kang enak. Jadi saudara perempuannya ini, adiknya ini mengajak, ayo kita ambil makanan di lemari, mari makanan, ambil kulkas gitu, ambil yang enak-enak gitu. Kan biasanya kita nggak boleh kalau nggak ada ayah gitu. Kalau kan kita kan nggak ada ayah ini, ayah sedang keluar, kita ambil aja, nggak ketahuan. Fabuna mongko utawi bapak kita, Fabuna mongko utawi bapak kita. Fabuna mongko utawi bapak kita, layan duru iku ora ningali sapa abuna, layan duru iku ora ningali sapa abuna, ilaina maring kita, kan bapak kita kan nggak tahu gitu, nggak tahu. Bapak kita aja sedang keluar, pasti enak ini kalau kita bisa ngambil makanan. Jarang-jarang kita kayak gini, jarang-jarang waktu kayak gini, kita ambil semua aja. Fajaba mongko jawab, ha ing su'an, tulisannya itu su'an. Ha ing su'an Muhammadun sapa Muhammad. Muhammad langsung jawab sama su'an, hakikatan ya ukhti, hakikatan ing dalem kenyataan, hakikatan ing dalam kenyataan, ya ukhti hei dulur wadon ingsun, ya ukhti hei dulur wadon ingsun, inna bana satemene bapak kita, inna bana satemene bapak kita, layan duru iku ora ningali sapa abana, layan duru iku ora ningali sapa abana, ilaina maring kita. Secara kenyataan, secara hakikatnya memang kita nggak diketahui sama bapak kita, betul. Walakin ama ta'lamina, lan tetapine apa to weruh sira. Walakin ama ta'lamina, lan tetapine apa to weruh sira. Walakin ama ta'lamina, lan tetapine apa to weruh sira. Ya, memang sejatinya nggak tahu. Bapak kita nggak akan tahu. Tapi bukankah kamu tahu? Annallaha ing satemene Allah, huwa ya Allah alladiku
zat alladzi kudzat alladzi kudzat yanduru kang ningali sapa alladzi yanduru kang ningali sapa alladzi ilaina maring kita. Nah, kalian juga tahu kan ini. Jadi memang bapak kita nggak tahu, tapi bukankah kamu tahu kan Allah kan selalu mengawasi kita. Jadi Allah selalu memperhatikan kita. Pasti tahu dengan sikap-sikap kita. Fadari mongko wedya sapa sira. Fadari mongko wedya sapa sira. Fadari itu untuk kata-kata untuk mengingatkan. Ingatlah. Fadari mongko wedya sapa sira. Mithla hadal amali ing padane iki amal. Mithla hadal amali ing padane iki amal. Al-qabihi kan Allah. Al-qabihi kan Allah. Ingatlah kalau hal ini itu hal yang buruk. Nah gitu. Kakaknya ini Muhammad gak mau dipengaruhi. Li'anaki krono satemene sira. Li'anaki krono satemene sira. Lau akhati lamun mengambil sapa sira. Lau akhati lamun mengambil sapa sira. Lau akhati lamun mengambil sapa sira. Syai'an ing perkara. Syai'an ing perkara wi ghairi ridho abika kelawan tanpa ridhone bapakmu. Wi ghairi ridho abika kelawan tanpa ridhone bapakmu. Ini udah buruk. Jangan. Kamu harus ingat kalau ini tuh gak boleh. Karena memang gak diridhoi sama ayah kita. Nah kita berarti ini ayahmu, ini berarti ayahnya Muhammad juga, ayahmu. Jadi ketika mengingatkan ini langsung seketika, bukan kok ditunda-tunda Muhammad ini menasihati sama adiknya. Fa'innallaha mongko satemene Allah. Fa'innallaha mongko satemene Allah. Yagdabu iku bendu atau marah. Yagdabu iku bendu atau marah sapa Allah. Yagdabu iku bendu atau marah sapa Allah. Alaika ing alaiki ing atase sira. Alaiki ing atase sira. Kalau kok kita mengambil sesuatu kok tanpa ridhonya bapak kita, kok seandainya bapak kita memang gak meridhoi itu, Allah pasti murka. Karena memang ridho Allah fi ridhol walidain. Jadi apapun ya sesuai ridhonya orang tua. Jadi paling enak ketika dapat ridhonya orang tua. Ketika dapat ridhonya orang tua, pasti dapat ridhonya Allah. Makanya seakan-akan ada ibarat surga di telapak kaki ibu, yaitu ya seakan-akan memang surga itu di telapak kaki ibu, seakan-akan. Wasaufa yu'aqibu lan bakal menghukum sapa Allah. Wasaufa yu'aqibu lan bakal menghukum
sapa Allah fasaufa yu'aqibu lan bakal menghukum sapa Allah ki ing sira. Jadi kalau ki itu untuk perempuan ya kan, kalau ka untuk laki-laki. Jadi kamu akan dosa loh, nanti kena siksa. Nah gitu. Nah, ini biasanya sama adiknya biar takut nantinya. Fakhofat mongkowati su'adu sapa su'ad wastahas lan merasa malu sapa su'ad min su'i niyatiha saking buruke niyate su'ad. Min su'i niyatiha saking buruke niyate su'ad. Ketika setelah dikasih tahu kayak gitu, Su'ad pun takut dan dia merasa malu juga ketika kok malah ngajak-ngajak sama kakaknya sendiri untuk melakukan hal itu. Padahal itu nggak boleh, karena orang tuanya ini udah kasih aturan kalau seandainya nggak ada saya, ya jangan seenaknya saja, gitu kan? Ya tahu rasa punya amanah, punya tanggung jawab itu. Waqalat lan ngucap sapa Su'ad sahihun iku bener kalamuka ya akhi utawi ucapanmu hei saudaraku. Kalamuka ya akhi utawi ucapanmu hei saudaraku. Wa ashkuru lan syukur sapa ingsun ka ing sira kathiron kelawan akeh ala hadhihi nasihati ing atase iki nasihat at-thayyibati kang bagus. Jadi dari cerita bab ini itu menandakan jika kita kok memang diberi amanat, jangan asal seenaknya saja. Jadi harus punya rasa tanggung jawab. Kalau seandainya diberi amanat, ya harus tanggung jawab. Jadi kalau orang yang bisa dipercaya itu juga orangnya pasti jujur. Kalau pasti jujur, pasti bisa menjaga amanah. Jadi ini orangnya harus menjaga amanat ketika diberi tanggung jawab. Berarti jangan kok ketika nggak ada orang yang kalian takuti, kalian itu seenaknya saja kayak gitu. Ketika cerita ini seperti kayak gitu. Ketika dia takut sama ayahnya, ketika ayahnya keluar merasa bebas, kan? Rasa bebas kalau nggak ada ayahnya, nggak takut jadi ini nggak ada ayah ini, bisa nih ambil seenaknya saja, ambil seenaknya. Nah, makanya itu kalau ada yang bisa menasehati yang lain, ya harus bisa menasehati. Kalau menasehati itu jangan terlalu kayak ditekan, wih
Mojo ngono. Enggak gitu. Yang baik kalau menasihati ya yang sesuai, yang sesuai. Nah, jangan seenaknya saja ketika kok nggak ada orang yang kalian takuti, ketika di belakang berani kamu melakukan hal-hal yang seenaknya, kayak ngomong kotor, kayak bohong aslinya, tapi ketika di depan yang ditakuti berkata jujur kayak gitu, padahal enggak, itu bohong, akan dia berkata jujur. Harusnya malu ketika kalian itu gak punya rasa malu melawan hal-hal yang buruk, jadinya kalian itu gak bisa menjaga akhlak. Ketika kalian kok sudah gak dipercayai sama orang lain, susah kalau dipercayai orang yang selain orang itu, susah lagi. Karena kalau tercap orang gak bisa dipercaya, selamanya gak bisa dipercaya. Apapun yang kalian lakukan ya gak bisa dipercaya. Dan karena gak dipercaya lagi, sekali aja gak dipercaya ya gak akan dipercaya. Makanya jangan sampai kalau ketika diberi amanat ya harus dijaga. Karena itu tingkat imannya seseorang. Ketika orang itu nggak bisa menjaga amanat, maka memang imannya harus dipertanyakan. Kayak gitu. Karena kemarin itu babnya bab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi semua anggota tubuh ini harus menjaga hal-hal apapun yang buruk. Ini bukan menasihati, tapi ini memang selayaknya, sepantasnya memang harus melakukan itu, gitu loh. Karena melakukan yang dilarang oleh Allah itu berarti nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kalian kok di belakang nggak ada orang yang kalian takuti, tetap melakukan gitu, Jangan kok ketika nggak ada yang kalian takuti, malah kalian seenaknya saja. Jadi kalau taat, istilahnya kalau mau menaati aturan itu gak penting kalau kalian itu takut apa enggak. Kalau menaati aturan itu ya harus ditaati aja gitu loh. Karena apa? Karena kalau ketika gak ada aturan, kalian gak akan teratur, ya kan? Kalau gak ada aturan, kalian gak akan teratur. Jadi kalau gak teratur, udah kacau kalau nggak teratur. Ya makanya ketika sekalipun nggak ada orang yang kalian atau segani atau takuti atau kalian hormati kok nggak ada kayak gitu, tetap sama karena memang harusnya seperti itu. Jangan kok ketika nggak ada di belakang itu malah seakan-akan malah mengejek. Ketika di belakang orang yang kalian takuti kayak santai kita bebas enggak gitu. Kalau enggak ada orang yang ditakuti pun tetap sama, karena ini yang mengawasi siapa? Allah. Karena Allah yang mengawasi selalu, bukan kok saya, bukan kok Ustaz Ayu, bukan yang lainnya juga, bukan. Karena ini bahasanya Allah yang mengawasi sendiri, ya kan? Jika saya itu kayak memberi hal-hal yang aturan yang selayaknya nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Ini ya yang lebih lagi itu loh, gak apa. Pokoknya ketika punya amanat harus dijaga, titik ya, titik. Kalau sama adik kelasnya pun jangan diajak yang buruk-buruk juga. Kalau di belakang pun ketika ya betul, ketika di depan saya atau di depan Ustaz Wahyu baik, kayak alatnya dibaik-baikin, tapi ketika di belakang udah seenaknya saja kayak gitu, enggak, itu percuma kayak gitu. Alat kayak seperti itu percuma. Kalau sekali nggak dipercaya, nggak akan dipercaya selamanya. Makanya itu takutnya jangan sampai kalian itu mengkhianati. Kalau punya amanat ya harus dijaga. Tuh, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.